Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau nyelam ke satu area yang, wah, penuh teka-teki, tapi juga banyak peluangnya nih. Industri yang baru muncul atau emerging industries. Sumber kita kali ini dari bab 10, buku klasiknya Michael Porter, Competitive Strategy. Anda pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya perusahaan itu ya menentukan arah gitu ya, di tengah lautan ketidakpastian pas industri baru lahir? Oke deh, mari kita bedah bareng-barang ya. Jadi misi kita sekarang tuh memahami apa sih yang unik dari lingkungan kompetitif di industri baru ini. Tantangannya, hambatannya, terus yang paling penting, gimana perusahaan bisa bikin strategi biar nggak cuma bertahan, tapi ya bisa unggul lah di medan yang belum ada petanya ini. Nah, bab 10 ini kerangkanya oke banget buat panduan kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin industri baru ini kerasa beda banget gitu ya sama yang udah mapan? Kayak masuk arena main baru, tapi nggak tahu aturan mainnya gitu kan? Persis. Porter itu ngambarinya sebagai lingkungan yang didominasi ketidakpastian fundamental. Ini bukan cuma risiko bisnis biasa loh. Pertama ada yang namanya ketidakpastian teknologi. Teknologi mana nih yang bakal jadi standar? Proses produksi mana yang paling oke? Semuanya masih ibaratnya eksperimen besar-besaran. Ingat nggak dulu perdebatan soal teknologi alarm asap atau macam-macam cara bikin serat optik? Jawabannya belum ada yang pasti tuh. Wah, berarti fondasi teknisnya aja masih goyang ya? Terus gimana dengan cara mainnya, strategi bersaingnya gitu? Nah, itu dia ketidakpastian yang kedua, ketidakpastian strategis. Belum ada tuh resep sukses yang udah kebukti. Perusahaan-perusahaan masih coba-coba. Model bisnis beda, target pasar beda, pendekatan kompetitifnya juga macam-macam. Mau fokus ke niche market dulu, atau langsung aja hajar pasar massal. Semuanya masih nebak-nebak. Secara strategis ya. Dan biasanya, yang namanya baru itu kan mahal ya di awal. Betul sekali, itu karakteristik berikutnya. Biaya awal cenderung tinggi. Kenapa? Ya karena volume produksi masih kecil, prosesnya belum efisien. Tapi, nah disinilah peluangnya. Ada potensi penurunan biaya yang cepat banget seiring perusahaan ya belajar dan skalanya naik. Kurva belajarnya itu curam. Siapa yang bisa gerak cepat di kurva ini, wah dia punya keuntungan gede. Oh, pantesan ya. Kalau di industri kayak gini tuh tiba-tiba banyak pemain baru muncul. Lain di industri itu. Mungkin karena punya ide beda atau gimana. Hambatan masuk yang biasa kayak merek kuat atau skala ekonomi gede kan belum kokoh banget tuh. Terus jangan lupa juga soal pembelinya. Mereka itu kan pembeli pertama kali. Artinya perusahaan mesti kerja ekstra buat ya ngedukasi pasar soal produk yang bener-bener baru ini. Oke, oke. Jadi gambarannya itu lingkungan yang penuh gejolak, biaya awal tinggi tapi bisa turun cepat, banyak pemain baru, pasar juga perlu diedukasi. Wah, kayak Wild West versi bisnis ya. Iya, analogi yang lumayan pas lah. Dan di tengah Wild West ini seringkali tekanan bikin perusahaan fokusnya ke jangka pendek. Ya karena butuh dana cepat kan. Meskipun kadang-kadang ada juga potensi subsidi dari pemerintah atau pihak lain yang ngelihat potensi strategis dari industri baru ini. Potensinya kan gede nih. Tapi kok nggak semua langsung pada lompat masuk aja gitu? Pasti ada rintangannya dong di awal. Apa sih yang bikin susah jadi pemain awal di sini? Oh, jelas ada. Porter itu nyorotin hambatan mobilitas awal yang unik ya. Ini bukan soal merek atau skala kayak di industri yang udah matang. Di sini tuh hambatannya lebih ke ya hal-hal fundamental. Pertama, soal kepemilikan teknologi kunci, proprietary technology. Meskipun teknologinya sendiri mungkin belum kebukti banget dan bisa aja cepet usang, tapi siapa yang pegang kunci teknologinya di awal, ya dia punya keunggulan sesaat lah. Tapi teknologi aja kan nggak cukup ya kalau nggak bisa nyampe ke pelanggan. Bener banget. Hambatan kedua itu akses ke saluran distribusi. Saluran ini bisa jadi belum ada, atau belum efisien, atau mungkin udah dikuasai pemain lain yang ya males ngasih ruang. Bikin produk nyampe ke tangan pelanggan itu tantangan gede loh. Ketiga, akses ke sumber daya penting. Misalnya bahan baku langka atau tenaga kerja yang skillnya spesifik banget. Pasokannya mungkin belum stabil atau harganya naik turun gila-gilaan. Soal biaya gimana? Tadi kan dibilang biaya awal tinggi. Nah, itu nyambung ke hambatan keempat, keunggulan biaya dari pengalaman. Perusahaan yang masuk duluan, terus berhasil ngumpulin volume produksi, dan ya belajar dari kesalahan, itu bisa dapetin biaya yang jauh lebih rendah. Pendatang baru bakal susah ngejarnya. Terakhir, jangan lupain resiko yang emang tinggi banget.
Ketidakpastian teknologi, pasar, strategi, ini semua bikin investor minta balik modal lebih tinggi. Jadi biaya modal efektif buat perusahaan di industri baru itu jadi lebih mahal. Oke, jadi masuknya aja udah penuh rintangan ya. Tapi katakanlah nih, ada perusahaan berhasil masuk. Ternyata, kata Porter, industrinya sendiri itu bisa punya penyakit bawaan gitu, yang malah ngehambat perkembangan industrinya secara keseluruhan. Wah, ini menarik nih. Masalahnya bukan cuma di level perusahaan, tapi di level industrinya. Betul, dan ngertiin, ini tuh krusial buat strategi. Porter ngidentifikasi beberapa masalah umum yang sering ganggu pertumbuhan industri baru. Kita bisa kelompokin jadi beberapa tema gede lah ya. Pertama ada masalah pasokan dan infrastruktur. Seringkali susah dapat bahan baku atau komponen yang kualitas dan jumlahnya konsisten. Terus infrastruktur pendukungnya juga, kayak jaringan servis, produk pelengkapnya, atau bahkan pemahaman teknis di pengguna itu mungkin belum cukup. Wah, kayak lingkaran setan gitu ya. Produknya ada, tapi pendukungnya belum siap. Jadinya adopsinya lambat. Tepat. Tema kedua itu masalah penerimaan pasar. Ini seringnya nyangkut ke kurangnya standarisasi. Pas ada macam-macam teknologi atau pendekatan yang saling saingan dan bikin bingung, kayak contoh alarm asap tadi, pelanggan jadi ragu milihnya. Ditambah lagi sama persepsi resiko keusangan. Takut gitu loh kalau produk generasi pertama bakal cepat ketinggalan zaman. Ingat nggak pas orang ragu beli kalkulator elektronik atau jam digital pertama? Terus kualitas produk yang nggak konsisten di awal juga bisa ngerusak kepercayaan. Dan citra industrinya secara keseluruhan juga bisa jadi masalah gitu ya. Itu tema ketiga, tekanan eksternal dan kredibilitas. Industri baru itu perlu ngebangun citra dan kredibilitas, apalagi di mata investor sama regulator. Masalah kualitas atau klaim yang lebay bisa cepat ngerusak reputasi. Terus, persetujuan regulasi buat produk atau teknologi baru juga bisa makan waktu lama banget dan jadi penghambat gede. Jangan lupa, biaya awal yang tinggi tadi bikin harga produknya belum terjangkau buat pasar massal. Dan yang terakhir, sering banget muncul reaksi negatif dari pihak yang ngerasa terancam, industri lama, serikat pekerja, atau saluran distribusi mapan yang ngerasa eksistensinya keganggu sama pendatang baru ini. Mereka bisa aktif ngelawan loh. Wah, tantangannya berlapis-lapis ya ternyata. Mulai dari ketidakpastian internal, hambatan masuk, sampai masalah perkembangan industrinya sendiri. Nah, sekarang nih, bagian yang paling ditunggu. Gimana caranya perusahaan nyusun strategi di tengah, kekacauan ini nih. Porter kan gak cuma ngasih masalah, tapi juga nawarin pilihan strategis. Salah satunya, katanya, perusahaan gak harus pasif nerima keadaan. Bener banget. Pilihan strategis pertama yang krusial itu adalah berusaha aktif membentuk struktur industri. Jadi jangan cuma jadi pengikut aturan main, tapi coba deh ikut nulis aturannya. Ini bisa artinya ya dorong adopsi standar teknis yang nguntungin teknologi Anda. Atau kerjasama sama pesaing, buat membangun citra positif industri, atau mempengaruhi persepsi pembeli soal fitur atau manfaat apa sih yang paling penting. Menarik ya. Jadi, bisa proaktif ngubah lingkungan gitu. Ini nyambung ke dilema klasik dong. Kapan kita mesti kerjasama biar kue industrinya jadi lebih gede, dan kapan fokus buat ngerebut potongan kue paling gede buat kita sendiri? Nah, itu pilihan strategis kedua, mengelola eksternalitas industri. Di fase awal, seringkali kepentingan industri secara keseluruhan, kayak ngebangun kredibilitas, standarisasi, ngedukasi pasar, itu lebih penting. Kerjasama antar pesaing, kayak contohnya tadi industri manajemen RS yang saling puji buat bangun citra, itu bisa penting banget. Tapi, seiring industrinya makin matang, ya fokusnya bakal geser ke persaingan yang lebih ketat. Tahu kapan mesti ngubah keseimbangan ini? Wah, itu seni tersendiri. Terus, gimana soal keunggulan yang udah dipunya di awal? Kayak teknologi unik tadi misalnya. Itu bawa kita ke pilihan ketiga, menghadapi pergeseran hambatan mobilitas. Keunggulan awal di industri baru itu seringnya nggak tahan lama loh. Teknologi bisa ditiru, paten bisa habis masanya. Perusahaan mesti antisipatif dan siap ngebangun benteng pertahanan baru seiring waktu. Mungkin awalnya unggul di teknologi, tapi nanti mesti cepat ngebangun keunggulan skala produksi, atau merek yang kuat, atau jaringan layanan pelanggan yang bagus, atau hubungan erat sama saluran distribusi. Nah ini seringnya butuh investasi yang jauh lebih gede dan jenis kemampuan yang beda lagi. Artinya, mesti gerak terus dan adaptasi ya. Terus soal waktu masuk gimana? Apa mesti jadi yang pertama, si pionir? Itu pilihan strategis keempat yang selalu jadi perdebatan seru, penentuan waktu masuk, timing entry.
Jadi pionir emang kayaknya keren ya, bisa bangun reputasi inovator, duluan nurunin kurva biaya, mungkin bisa ngunci sumber daya penting. Tapi ya risikonya juga gede banget, biaya R&D mahal, risiko salah pilih teknologi, terus beban berat buat ngedukasi pasar sendirian. Sementara kalau jadi pengikut, Jadi pengikut bisa jadi lebih murah. Anda bisa belajar dari salahnya pionir, masuk pas teknologi udah lebih stabil, pasar udah lebih siap. Tapi ya risikonya kehilangan keuntungan jadi yang pertama, kayak loyalitas pelanggan awal atau posisi biaya yang lebih bagus. nggak ada jawaban benar salah yang mutlak sih. Tergantung banget sama sumber daya perusahaan, selera resiko, sama dinamika spesifik industrinya. Oke, jadi waktu masuk itu pilihan krusial ya. Terus gimana cara interaksi sama pesaing-pesaing lain yang juga baru muncul di arena yang sama? Apa langsung sikut-sikutan aja? Ini pilihan strategis kelima, menghadapi pesaing. Porter ngingetin nih, kalau terlalu agresif nyerang pesaing di fase awal, itu bisa jadi bumerang. Bisa ngerusak citra industri secara keseluruhan di mata pembeli atau investor yang masih ragu-ragu. Kadang strategi yang lebih pintar itu justru mendorong masuknya pesaing tertentu, misalnya lewat lisensi teknologi. Loh kok? Ya, karena ini bisa bantu percepat pengembangan pasar, bagi-bagi beban edukasi pasar, dorong standarisasi, atau bahkan narik perhatian pemasok komponen biar naikin kapasitas. Jadi, kadang punya musuh tertentu itu bisa lebih baik daripada sendirian ya? Agak aneh kedengarannya. Bisa jadi gitu. Jebakan yang sering kejadian itu perusahaan terobsesi banget mempertahankan pangsa pasar tinggi dari awal. Padahal, mungkin lebih bijak kalau sumber daya itu difokusin buat bangun kekuatan internal, jangka panjang, teknologi, tim, efisiensi, dan ikut kontribusi biar pasar secara keseluruhan tumbuh. Pangsa pasar dari pasar yang kecil kan nggak ada artinya juga kalau pasarnya nggak gede-gede. Selain pilihan-pilihan strategis gede tadi, ada nggak sih langkah taktis spesifik yang bisa bantu? Oh, tentu ada. Porter nyebutin beberapa. Misalnya, secara proaktif ngamanin komitmen jangka panjang dari pemasok bahan baku kunci sebelum permintaannya meledak. Atau di awal-awal mungkin lebih strategis kalau fokus ke segmen pembeli institusional kayak perusahaan lain atau pemerintah dibanding konsumen individu. Kenapa? Karena pembeli institusional cenderung lebih rasional evaluasinya, mungkin lebih toleran sama kekurangan produk awal, daya belinya lebih gede, dan bisa ngasih feedback yang berharga banget. Nah, ini nyambung ke poin penting lain nih. Nggak semua pembeli itu sama, apalagi di industri baru. Gimana caranya milih target pembeli awal yang pas? Ini krusial banget dan sering nentuin sukses atau gagalnya di awal. Porter nekenin pentingnya memilih pembeli awal early adopters itu dengan hati-hati banget. Anda perlu analisis nih, segmen pembeli mana sih yang paling mungkin tertarik dan ya mampu gitu buat adopsi produk baru Anda yang belum sempurna dan penuh ketidakpastian ini. Apa aja tuh faktor kuncinya buat milih mereka? Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, seberapa mendesak kebutuhan mereka yang bisa dipenuhi sama produk baru ini. Makin mendesak, makin mungkin mereka mau nyoba. Kedua, tingkat kecanggihan teknologi yang mereka butuhin, apa versi awal produk udah cukup bagus buat aplikasi mereka. Ketiga, apa konsekuensinya kalau produknya gagal buat mereka? Pembeli yang risikonya gede kalau produk gagal cenderung lebih hati-hati. Gimana sama biaya buat pindah dari solusi yang udah ada? Itu faktor penting lainnya, biaya peralihan switching cost. Seberapa susah atau mahal buat mereka ninggalin cara lama. Terus, seberapa banyak dukungan teknis atau pelatihan yang mereka perlu. Anda sanggup nggak nyediainnya? Pertimbangan juga sensitivitas mereka sama resiko keusangan. Dan terakhir, sesuatu yang sering dilupain, risiko personal buat si pengambil keputusan di pihak pembeli. Karirnya dipertaruhin nggak kalau milih produk baru ini terus gagal? Nah, ngebidik pembeli yang tepat di awal itu bisa hemat sumber daya dan percepat proses belajar. Jadi kalau kita rangkum nih ya, bersaing di industri baru ini benar-benar permainan yang beda banget. Bukan sekedar versi kecil dari industri mapan. Ketidakpastian yang ekstrim, hambatan unik, dinamika kompetisi yang cair, wah itu nuntut pendekatan strategis yang sangat sadar dan adaptif ya. Tepat sekali. Intinya itu bukan cuma bereaksi sama lingkungan, tapi secara aktif coba membentuknya. Kunci lainnya itu fleksibilitas sama kecepatan belajar. Keunggulan kompetitif di fase ini seringnya cuma sementara. Teknologi bisa ditiru, pasar bisa berubah. Kemampuan buat beradaptasi, buat ngebangun keunggulan baru seiring industrinya berkembang, itu jadi vital banget. Dan pemahaman ini relevan bukan cuma buat perusahaan yang udah nyemplung ke industri baru aja kan? Sama sekali enggak. Kerangka kerja ini juga penting buat perusahaan yang lagi mikir-mikir mau masuk ke industri baru.
Seperti yang dibahas Porter di bab lain soal strategi masuk. Bahkan relevan banget buat industri mapan yang ngerasa terancam sama produk substitusi dari industri baru ini. Ngerti dinamika ini bantu mereka ngerespons ancaman lebih efektif, nggak cuma bertahan secara defensif. Ini bagian dari analisis kekuatan kompetitif yang lebih luas. Oke, wah banyak banget ya insight penting dari bab 10 Porter ini. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kita udah bahas macam-macam strategi spesifik ya, membentuk industri, timing masuk, milih pembeli. Tapi ngingat tingkat kegagalan yang tinggi banget dan ketidakpastian yang udah pasti ada di industri baru, kira-kira kapabilitas fundamental apa sih di dalam sebuah perusahaan? Mungkin di luar strategi-strategi tadi, yang paling mungkin ngebekali mereka buat nggak cuma bertahan, tapi akhirnya bisa sukses gitu, melewati turbulensi fase awal ini dan jadi pemimpin jangka panjang. Nah, itu sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di sesi kupas tuntas berikutnya ya.